Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Maidi dengan NIM 2305110003. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek tugas akhir saya dari mata kuliah pemrograman visual. Aplikasi saya yaitu camping rental. Di sini pada aplikasi ini saya menggunakan bahasa pemrograman C# dan frameworknya .NET 8. Database-nya saya menggunakan SQL Server. Untuk memvisualisasikan datanya saya menggunakan Nugget Live Chart 2. Sekarang kita coba saja aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan awal login dari aplikasi yang saya buat. Sebelumnya di sini ada 3 role, yaitu role admin, kasir, dan owner. Di role admin yaitu untuk bisa mengelola keseluruhan all role, dan untuk kasir di sini hanya untuk menerima transaksi dan untuk menginput data pelanggan dan melihat laporan penjualan dan penyewaan. Untuk owner yaitu hanya dapat melihat laporan penjualan dan laporan-laporan lainnya. Kita coba login sebagai kasir dulu. Nah, ini untuk tampilan dashboard untuk kasir. Ada penjualan hari ini, transaksi hari ini, dan penyewanya aktif. Grafiknya penjualan selama rentang 7 hari, transaksi, dan ada transaksi. Nah, ini kasir hanya dapat melakukan input penjualan, penyewaan, data pelanggan, dan laporan penjualan. Lalu kita coba login sebagai owner. Nah, ini untuk tampilan dashboard owner. Tampilan dashboard owner yaitu ada penjualan hari ini, pendapatan sewa, estimasi laba kotor, barang stok menipis, dan grafik penjualan selama rentang 14 hari. Ada juga menampilkan barang-barang terlaris. Sini dapat melihat laporan penjualan, laporan sewa, laporan pembelian, laporan laba dan rugi, pendapatan penjualan, pendapatan sewa, biaya pembelian stok dari supplier, dan total pendapatan. Ini untuk laporan stok. Untuk demonstrasinya kita ke admin aja untuk role. Nah, untuk dari dashboard admin seperti ini. Di sini ada penjualan hari ini, sewa berjalan, barang stok menipis, biaya pembelian, grafik sama rentang 14 hari, barang terlaris, dan di sini ada menampilkan stok jika ada stok yang menipis, dan juga ada sewa, menampilkan barang yang sedang disewa. Di sini admin dapat melakukan semuanya. Ada pengaturan toko, ubah paspor, dan master datanya ada data barang, data kategori, data pelanggan, data supplier, data karyawan. Kita coba masukkan data barang, misalkan lampu center, larangan, misalkan di sini ada kan mau dari harga beli suppliernya 50.000, kita jual 100.000. Di sini juga bisa memasukkan biaya untuk harga sewa, kan 25.000 per hari, stok awal 30,
Ini bisa stok minimumnya misalkan min 5. Sini juga bisa menempatkan statusnya barang ini untuk dijual atau disewa atau keduanya. Kita coba untuk keduanya, simpan. Juga bisa edit, kita tinggal edit aja jika mau diedit. Untuk kategori di sini saya adakan nama kategori yaitu camping, akses camping, kompor dan alat masak, penerangan, sleeping bag, tas, dan carrier. Ada data pelanggan jika pelanggan ingin melakukan membership atau apa, dicoba. Masukkan KTP karena untuk yang camping ya. Ini ada gold, platinum. Ini ada supplier untuk data master, kita tambahkan juga. Kita coba data dummy saja. Masuk. Sini juga ada untuk tampilan karyawan jika ingin menambahkan karyawan. Kita coba. Ini role sebagai kasir. Kita masukkan pasportnya. Masuk ya. Kita coba di penjualan kasir. Kita coba membeli stok. Misalkan kita beli 2 unit. Kita beli 1. Ya 1. Di sini misalkan pembeli bisa menggunakan membernya atau tanpa member juga bisa. Kita coba menggunakan member. Totalnya sekian, pembayarannya, dan jika ada diskon juga bisa diberikan misalkan 15%, akan terkurang otomatis. Misalkan bayar tutup. Dan proses berhasil. Stoknya terkurangi ya. Ini tadinya kan 30. Ini sewa, misalkan kita menyewa tenda misalkan 2 unit sama, dan di sini juga kita bisa mengatur sampai kapan. Misalkan untuk 3 hari, misalkan masukkan uang jaminan, misalkan uang jaminannya 100.000. Berhasil. Dan di sini pembelian yaitu untuk dari owner ke supplier. Misalkan Saiful dan barang tenda dom, kita beli 10 unit dari supplier yang harga beli
tambah kemudian masuk. Di sini juga ada return untuk return barang, misalkan dari pelanggan ada yang kerusakan barang atau lainnya. Misalkan kita coba di transaksi di penjualan, tekan transaksi yang tadi TRX 256. Itu 17. Dua. Tadi kita kan membeli tanda tom kuantitinya, misalkan yang rusak coba 1, mas sobek return Basel stock opening. Misalkan ada keselisihan stok di gudang, stok sistem saat ini misalkan di gudang hanya ada 28, sini bisa selisih 2. Rotasi stok juga bisa, misalkan kita ingin menambahkan stok baru untuk ke gudang mana. Stok. Bisa. Sini juga ada laporan penjualan yang tadi, penjualan, ada laporan sewa juga. Kita bisa melihat dari yang kemarin tampilkan sesuai tanggal juga, sama ini juga. Laporan pembelian dari supplier, laporan laba rugi, sama yang dilihat dari owner, pendapatan sewa, biaya stok, total pendapatan, dan di sini juga estimasi laba bersih yang didapatkan dari penjualan dan penyewaan. Di laporan stok, di sini juga ada backup data dan restore, misalkan database-nya mau di backup, bisa misalkan simpan di sini saja, database. Berhasil. Sini juga ada cetak barcode untuk setiap produk yang dijual. Jika dibutuhkan bisa dicetak. Ya, mungkin itu saja demonstrasi dari aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.